Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai persyaratan umum dan cara mendaftar P3K tahun 2021. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan juga berdasarkan petunjuk teknis pendaftaran P3K tahun 2019 yang lalu teman-teman, yang kemungkinan besar tidak akan beda jauh dengan rekrutmen P3K tahun 2021 ini, baik itu persyaratan maupun tata cara pendaftaran. Yang mana untuk pendaftaran P3K tahun 2021 ini tetap melalui portal resmi sscasnbkn.go.id teman-teman, dan juga nantinya akan terintegrasi dengan data pokok pendidikan atau Dapodik dan juga data kependudukan atau Dukcapil. Untuk persyaratan ada beberapa dokumen yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Nanti kita akan bahas teman-teman mengenai dokumen-dokumen persyaratan ini. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait rekrutmen P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, inilah persyaratan untuk mendaftar P3K teman-teman. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kita lihat di sini, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K untuk JF atau jabatan fungsional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kita lihat yang A, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi inilah bedanya rekrutmen CPNS dan P3K teman-teman. Untuk CPNS syarat usia ini kan maksimal 35 tahun. Dan untuk P3K ini usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun teman-teman, atau sekitar 59 tahun. Jadi ini kesempatan buat pelamar yang sudah berusia 35 tahun ke atas yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendaftar CPNS. Kemudian kita lihat yang poin B. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, nomor 2 ini sudah jelas teman-teman, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara. Kemudian kita lihat yang poin C. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nah, untuk yang poin C ini sudah jelas teman-teman. Kita lihat yang poin D. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar P3K namun masih menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka teman-teman harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari kepengurusan atau keanggotaan partai politik tersebut agar nantinya tidak didiskualifikasi dari rekrutmen P3K ini. Kemudian kita lihat yang E, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, jadi nanti sebelum teman-teman mendaftar, teman-teman cek terlebih dahulu persyaratan yang disyaratkan oleh instansi yang ingin dilamar. Pastikan ijazah atau kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki ini sudah sesuai dengan persyaratan. Kemudian kita lihat yang poin F, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Nah, ini untuk jabatan tertentu teman-teman yang membutuhkan keahlian tertentu. Jadi tidak semuanya membutuhkan ini teman-teman. Jadi sesuaikan dengan persyaratan nanti. Kemudian kita lihat yang G, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian yang H, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, untuk persyaratan lain ini bisa dicek nanti setelah pendaftaran P3K sudah dibuka teman-teman. Karena setiap instansi ini biasanya memiliki ketentuan masing-masing terkait persyaratan pendaftaran. Jadi teman-teman sesuaikan saja nanti. Contohnya seperti IPK minimal sekian, akreditasi dan lain sebagainya. Kemudian berikut adalah dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar P3K teman-teman yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Yang pertama yaitu kartu keluarga atau KK. Pastikan NIK dan KK pelamar sesuai dengan data terkini yang ada pada Dinas Kependudukan. Nah, jadi kartu keluarga atau KK ini nanti akan digunakan untuk membuat akun di sscasnbkn.go.id teman-teman, yaitu dengan memasukkan nomor KK tersebut.
Dan pastikan antara NIK dan KK ini sudah sesuai teman-teman dengan data terkini yang ada pada Dinas Kependudukan. Karena sistem SSCASN BKN nanti secara otomatis akan menampilkan data diri pelamar melalui NIK dan KK yang didaftarkan. Jadi apabila NIK dan KK nanti tidak sesuai, maka teman-teman tidak bisa membuat akun di sscsnbkn.go.id. Tahun kemarin banyak kendala seperti ini teman-teman, yang mana ada pelamar yang tidak bisa membuat akun di sscsnbkn.go.id ketika memasukkan NIK dan KK keluar tampilan NIK dan nomor KK tidak sesuai. Jadi hal seperti ini membuat sebagian pelamar panik teman-teman, karena pembuatan akun ini ada batas waktunya. Jadi sebelum teman-teman mendaftar, pastikan NIK dan KK sudah sesuai agar nanti tidak terjadi kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan seperti tahun lalu. Kemudian dokumen yang kedua yang harus teman-teman persiapkan yaitu scan kartu tanda penduduk KTP elektronik. Nah, jadi nanti selain digunakan untuk membuat akun di SSCN, KTP juga diunggah teman-teman pada kolom unggah berkas berformat PDF. Untuk ukuran ini biasanya minimal 100 KB dan maksimal 500 sampai 600 KB. Jadi teman-teman persiapkan saja. Kemudian dokumen yang ketiga yaitu scan ijazah. Nah, jadi teman-teman persiapkan saja scan ijazah yang teman-teman miliki, dan juga pastikan ijazah yang teman-teman miliki ini harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Kemudian dokumen yang keempat yaitu scan transkrip nilai. Nah, untuk transkrip nilai ini sama teman-teman dengan ijazah, baik itu ukuran maupun format file. Kemudian dokumen yang nomor 5 yaitu pas foto background merah. Nah, jadi teman-teman persiapkan saja foto diri berpakaian rapi background merah format JPEG. Kemudian yang nomor 6, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, untuk persyaratan lain ini bisa dicek nanti setelah pendaftaran P3K sudah dibuka teman-teman. Karena setiap instansi ini biasanya memiliki ketentuan masing-masing terkait persyaratan pendaftaran. Jadi teman-teman sesuaikan saja nanti. Kemudian ini adalah alur pendaftaran P3K teman-teman. Ini berdasarkan alur pendaftaran P3K tahun 2019 yang lalu, yang kemungkinan besar tidak akan beda jauh teman-teman dengan pendaftaran P3K tahun 2021 ini. Kita lihat di sini yang pertama yaitu portal SSCASN. Pelamar mengakses portal SSCASN di alamat sscsnbkn.go.id. Pelamar dapat melihat informasi penerimaan P3K melalui portal SSCASN. Nah, jadi sebelum teman-teman mendaftar, teman-teman bisa melihat terlebih dahulu informasi penerimaan melalui portal SSCASN ini. Kemudian yang kedua yaitu membuat akun. Pilih menu P3K di portal SSCASN, kemudian klik registrasi. Kemudian pelamar mengisi NIK, nomor KK atau NIK kepala keluarga. Kemudian pelamar mengisikan alamat email aktif, password, dan pertanyaan keamanan. Kemudian pelamar mengunggah pas foto minimal 120 KB dan maksimal 200 KB dengan format JPEG. Kemudian pelamar mencetak kartu informasi akun. Nah, jadi tahap selanjutnya teman-teman membuat kartu informasi akun dengan mengisi beberapa isian seperti NIK, nomor KK, email aktif, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman mencetak kartu informasi akun. Kemudian yang ketiga yaitu login. Pelamar melakukan login di portal SSP3K menggunakan password dan NIK yang telah didaftarkan. Kemudian yang keempat, melengkapi data. Unggah foto diri memegang KTP dan kartu informasi akun sebagai bukti telah membuat akun. Kemudian memilih jabatan dan melengkapi pendidikan. Kemudian melengkapi biodata. Kemudian unggah dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan instansi. Kemudian mengecek isian yang telah dilengkapi pada form resume. Kemudian mencetak kartu pendaftaran. Nah, setelah teman-teman membuat kartu informasi akun, teman-teman login kembali ke portal SSCASN. Kemudian melengkapi beberapa biodata seperti unggah foto memegang KTP dan kartu informasi akun, dan juga beberapa isian lainnya seperti memilih jabatan dan melengkapi pendidikan, mengisi nama perguruan tinggi, nilai IPK, tanggal ijazah, nomor ijazah, dan lain sebagainya. Kemudian pelamar juga diminta untuk mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan. Jenis dokumen dan ukuran file yang diunggah nanti akan tercantum pada setiap jenis dokumen yang diperlukan. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan ketentuan. Kemudian setelah selesai, maka teman-teman akan diminta untuk mengecek kembali isian yang sudah teman-teman isi pada form resume. Jadi pastikan semua data dan dokumen sudah benar teman-teman. Kemudian apabila sudah yakin benar, maka teman-teman klik akhiri proses pendaftaran. Dan setelah mengklik akhiri proses pendaftaran ini,
teman-teman sudah tidak bisa lagi merubah data yang sudah dikirim ke sistem dengan alasan apapun. Jadi pastikan sudah benar teman-teman. Selanjutnya teman-teman mencetak kartu pendaftaran P3K. Kemudian yang nomor 5 yaitu tim verifikator melakukan verifikasi berkas atau dokumen yang diunggah atau yang dikirimkan. Nah, jadi berkas yang sudah teman-teman unggah nanti akan dicek oleh tim verifikator apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian yang keenam yaitu pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kartu ujian yang digunakan untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya sesuai dengan ketentuan instansi. Kemudian yang nomor 7, panitia seleksi P3K instansi akan mengumumkan informasi status kelulusan pelamar. Jadi setelah teman-teman melaksanakan seleksi, maka